Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti saat ini. Kita akan memulai kuliah lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentu saja materi yang lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Oke, kita lihat bagaimana teman-teman slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita memulai dalam pembahasan teori algoritma ini adalah teori kompleksitas komputasi. Penemunya adalah Alan Turing dan Steve Cook, gitu di situ ya. Alan Turing menemukan tahun 1936, lalu dikembangkan oleh Stephen Cook ya 1971 gitu ya. Nah, asumsi dasarnya yang saya sampaikan adalah di sini ada dua saja. Yang pertama adalah algoritma dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan sumber daya, baik itu waktu, ini, ruang, memori, gitu ya. Nah, yang diperlukan untuk menjalankan suatu program komputasi tentu saja ya. Yang kedua, algoritma memiliki tingkat efisiensi yang dapat diukur dan dinyatakan dalam kompleksitas ruang dan waktu. Gitu ya. Di sini disebutkan dapat diukur dan dinyatakan dalam kompleksitas waktu dan ruang. Nah, keterkaitan dengan ilmu jurnalistik tentu saja ya. Teori komputasi ini mempelajari tingkat kesulitan algoritma terutama dari segi efisiensi waktu. Nah, ini di dalam dunia jurnalistik, dunia online, algoritma itu adalah menjadi sangat penting bagi mereka gitu ya. Makanya perhitungan algoritma itu mereka sangat detail sekali sehingga yang ditulis atau pemberitaan disampaikan kepada masyarakat itu saja berkaitan dengan bagaimana algoritma itu bisa terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah salah satu pencapaian penting dalam teori ini adalah klasifikasi kelas polinomial di time ya atau uh, NP gitu ya, seorang ya, non-deterministic polynomial time di situ ya. Nah, ini yang memberikan landasan dalam memahami masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma secara efisien. Ya. Oke, teman-teman, itulah teori yang pertama. Baik, kita lihat di teori yang kedua. Ya, teman-teman, teori yang kedua adalah teori graph yang ditemukan oleh Leonhard ya. Asumsi dasarnya bahwa dunia nyata dapat dimodelkan sebagai graf dengan elemen-elemen yang terhubung satu dengan yang lainnya, gitu ya, atau vertex dan edge di situ ya, untuk mewakili hubungan atau konektivitas antara satu dengan yang lainnya. Baik, kaitannya dengan ilmu jurnalistik, tentu saja teori graf ini mempelajari struktur jaringan graf dan penggunaannya dalam membacakan masalah komputasi. Nah, komputasi ini tentu saja terkait dengan dunia jurnalistik, karena kalau tanpa menggunakan komputasi, ya jelas jurnalistik juga akan pincang di situ ya. Nah, selain itu juga konsep dasar teori juga digunakan untuk jaringan sosial, transportasi, dan desain sirkuit, gitu ya. Oke, teman-teman, itulah teori yang kedua. Baik, kita lihat teori yang ketiga. Ya, teman-teman, teori yang ketiga adalah teori informasi yang ditemukan oleh Claude Shannon yang populer ya sampai saat ini 1948. Nah, asumsi dasarnya informasi dapat diukur dan dikodekan dalam bentuk data biner. Efisiensi transmisi data dapat dimaksimalkan dengan teknik pengkodean tertentu di situ ya. Nah, keterkaitannya tentu saja dengan jurnalistik ya, tentu saja ini juga erat sekali karena teori ini membahas tentang kuantifikasi penyimpanan dan pengiriman informasi. Lalu konsep dasar dalam teori informasi ini adalah entropi di sini ya, yang mengukur ketidakpastian dalam suatu sumber informasi. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, kita lihat di teori yang keempat. Oke, teori keempat adalah teori kompleksitas
algoritmik atau teori Kolmogorov yang ditemukan oleh Andrei Kolmogorov tentu saja ya 1963. Nah, asumsi dasarnya adalah kompleksitas suatu objek, misalnya string dan data, dapat diukur dari berbagai pendek deskripsi atau algoritma yang dibutuhkan untuk mereproduksinya. Keterkaitannya jelas, atau ini juga menjelaskan bahwa kompleksitas suatu objek adalah panjang dari algoritma terpendek yang bisa menghasilkan objek tersebut. Wah, ini juga menjadi kajian-kajian teoretik yang bagaimana memanfaatkan algoritma ini terkait dengan pemberitaan gitu ya. Di situ juga Kolmogorov juga menekankan pada aspek kompresi data dan menemukan pola dalam data yang besar gitu ya, yang dilakukan dalam mesin learning dan pemrosesan bahasa alami gitu ya. Oke, teman-teman, kita lihat di teori yang kelima terakhir. Nah, teori yang kelima atau teori yang terakhir dalam pertemuan ini adalah teori probabilitas dalam algoritma. Nah, penemunya ada beberapa ya, ada Pierre Simon Laplace 18, kemudian tapi aplikasinya dalam algoritma dikembangkan pada abad ke-20 oleh ilmuwan komputer tahun 1970-an ya. Nah, asumsi dasarnya proses komputasi bisa didasarkan pada probabilitas dan variabel acak untuk memperoleh solusi dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan metode deterministik tentu saja ya. Tentu saja di sini juga teori ini juga melibatkan penggunaan algoritma acak randomized ya, algoritma seperti misalnya algoritma metode Carlos, Monte Carlos, dan Las Vegas yang menggunakan elemen probabilistik dalam proses pencarian solusi. Nah, dalam banyak kasus, algoritma ini juga lebih efisien daripada metode efisiensi. Nah, itu juga sering juga dikaitkan algoritma ini, teori salah satu algoritma ini ke dalam dunia jurnalistik ya. Baik, teman-teman, itulah 5 teori yang berkaitan dengan algoritma ya. Oke, teman-teman, demikian tadi materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri, sehingga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.